Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Rifali Puspitono dari kelas 19 3B 25 dengan NIM 19207042. Pertama, saya ingin menjelaskan apa itu Linux. Linux adalah jenis operating system yang bersifat open source sekaligus gratis. Salah satu kelebihan sistem operasi Linux adalah kamu bisa menggunakan dan mengembangkannya dengan bebas. Biasanya, OS ini dimanfaatkan dalam pengembangan perangkat, berbeda dengan Windows yang menyasar user dan pemula. Meski jarang dibicarakan, namun Linux adalah sistem operasi yang banyak digunakan dalam perangkat kita sehari-hari, seperti mobil, alat elektronik, hingga smartphone berbasis Android. Sejarah dan tujuan terciptanya Linux. Sebelum kemunculan Linux, saat itu sudah ada sistem operasi yang muncul di pasaran, yaitu Unix dan DOS, atau yang kita kenal sekarang adalah Windows. Namun, kedua OS tersebut bersifat tertutup sehingga harus didapatkan dengan membeli. Melihat situasi tersebut, komunitas developer kemudian membentuk suatu grup bernama GNU. Grup ini bertujuan untuk menciptakan sistem serta aplikasi yang bersifat gratis sekaligus open source, sehingga semua orang bisa menggunakannya. Sampai kemudian pada tahun 1991, seorang mahasiswa jurusan ilmu komputer dari University of Helsinki mencatat sebuah operating system mandiri dan bisa berjalan di device baru menggunakan prosesor 80386 tanpa memasukkan kode unik apapun. Dan sistem itulah yang kita kenal sebagai Linux. Linux adalah sistem operasi yang bertujuan untuk mempermudah developer dalam mengembangkan perangkat agar tidak terbentur akan lisensi dan regulasi yang rumit. Melihat tujuan tersebut, jelas bahwa Linux diciptakan sebagai inovasi untuk mendobrak adanya monopoli sistem operasi. Manfaat dan fungsi Linux. Fungsi Linux memang kurang populer untuk orang awam. Kebanyakan orang hanya mengetahui Windows sebagai sistem operasi yang digunakan pada laptop atau desktop. Fungsi Linux dalam dunia industri rupanya sangat besar. Linux adalah OS yang banyak digunakan dalam pembuatan infrastruktur jaringan internet, keamanan, mesin industri, hingga IT. Maka dari itu, bagi para pengembang di dunia industri, Linux adalah suatu keharusan. Tanpa adanya Linux, mereka tidak bisa mengembangkan perangkat, alat, atau apapun itu sesuai dengan perkembangan zaman. Kelebihan Linux bisa didapatkan secara gratis dan bebas dikembangkan, mudah digunakan oleh programmer pemula, terjamin privasi dan keamanannya, memiliki performa cepat dan rutin melakukan update, memiliki banyak jenis dan cocok untuk para pengembang. Linux memiliki komunitas sangat luas di seluruh penjuru dunia. Kekurangan Linux, dukungan terhadap hardware masih sedikit, tidak begitu cocok untuk gaming, masih sedikit aplikasi yang di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu Apache. Apache adalah sebuah perangkat lunak web server yang menghubungkan antara server dengan user atau browser. Jika Anda mengakses sebuah website melalui URL di browser kemudian muncul tampilan website, bisa jadi itu merupakan hasil kerja dari Apache. Sejarah Apache. Apache diluncurkan pada tahun 1995 dan menjadi web server populer sejak 1 tahun kemudian sampai dengan saat ini. Jadi, web server ini sudah ada lebih dari 20 tahun dan sampai dengan saat ini, Apache Web Server dikelola oleh Apache Software Foundation. Sama halnya web server pada umumnya, Apache adalah sebuah perangkat lunak web server yang menghubungkan antara server dengan user atau browser. Jika Anda mengakses sebuah website melalui URL di browser, kemudian muncul tampilan website, bisa jadi itu merupakan hasil kerja dari Apache. Pada awal kemunculan Apache
Apache dikembangkan supaya dapat menjadi sebuah perangkat lunak web server open source yang dapat dikembangkan dan dikelola oleh modern sistem operasi. Seperti Unix dan Windows, tujuan dari pengembangan Apache adalah menyediakan web server yang aman, efisien, dan mudah dikembangkan dengan mudah. Jika melihat kondisi sekarang, saat ini juga banyak penyedia layanan panel kontrol, khususnya cPanel, menggunakan Apache sebagai web server. Sama halnya dengan berbagai macam web server saat ini, Apache menjadi salah satu penggerak utama supaya website dapat terhubung dengan pengunjung atau user. Bagaimana cara kerja Apache? Cara kerja Apache sama seperti cara kerja perangkat lunak web server pada umumnya. Dasar dari peran web server adalah untuk menerima request dari user, contohnya web server, dan mengirimkan respon dari request yang diterima, komponen dari halaman website yang diakses oleh user. Beberapa fitur lain yang ditawarkan oleh Apache seperti htaccess, SSL, HTTP, Lua, PHP, Per, dan lainnya. Kelebihan Apache ada lintas platform, kompatibel dengan WordPress, komunitas yang besar dan dokumentasi yang lengkap, lisensinya gratis, mempunyai perangkat lunak yang stabil dan andal, patch keamanan yang terus diperbarui, konfigurasinya mudah. Kekurangan Apache, keamanan yang rentan karena ada beberapa konfigurasi yang tidak dikembangkan dengan baik. Jika menerima traffic yang tinggi, muncul gangguan pada performa website. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu MySQL. MySQL adalah sebuah database management system menggunakan perintah struktur query language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan kedua adalah shareware, di mana perangkat lunak berpemilik memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk dalam Relational Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi dalam proses pengambilan data menggunakan metode relational database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Fungsi MySQL. Secara garis besar, fungsi MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun dalam web. Hampir seluruh penyedia server web atau host menyediakan fasilitas untuk MySQL dalam pengembangan aplikasi berbasis website untuk dikelola web server, web developer. Kelebihan dari MySQL: bersifat open source, mendukung penggunaan multi-user, terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain, sajian tipe data yang bervariatif, struktur tabel cenderung fleksibel, sistem keamanan yang telah terjamin, tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar, perangkat lunak portable, support untuk spesifikasi hardware yang rendah, memiliki performa yang baik. Kekurangan dari MySQL: kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobile. Technical support yang kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan pengelolaan database MySQL atau tool yang paling populer untuk mengelola database MySQL. Fitur dari PHP-MyAdmin: membuat, menghapus, mengelola user, membuat dan menghapus database, tabel dan baris,
mencari objek di database dan table, import dan ekspor data dengan format berbeda seperti SQL, XML, dan CSV, mengeksekusi query SQL, backup database MySQL. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu VirtualBox. VirtualBox adalah aplikasi open source yang berkaitan dengan virtualisasi. Virtualisasi yang dimaksud adalah membuat mesin PC virtual yang bisa berjalan secara independen di atas sistem operasi utama. Segala bentuk hardware yang berkaitan dengan mesin virtual semuanya disimulasikan oleh host PC, sehingga semua sumber daya perangkat keras tidak bisa melebihi sumber daya aslinya. Dengan menggunakan VirtualBox, kita seolah-olah bisa memiliki berbagai macam perangkat PC dengan berbagai macam sistem operasi tanpa harus memiliki perangkat aslinya. Selanjutnya ada fungsi VirtualBox. Menguji dan mencicipi sistem operasi baru tanpa harus kehilangan sistem operasi utama. Menguji aplikasi tertentu yang tidak disupport pada sistem yang kita gunakan. Untuk mensimulasikan berbagai macam topologi jaringan lokal sebagai virtual development environment seperti yang dimanfaatkan oleh Vagrant, membangun beberapa virtual private server dalam satu hardware. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya adalah praktek. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan menginstal Ubuntu Server di VirtualBox. Pertama kita klik new, lalu tulis Ubuntu Server, next. Memory size-nya di sini saya pakai 1 GB saja. Next, lalu create virtual hard disk now. Pilih FDI, dynamical allocated. Di sini storage-nya saya pakai 10 GB. Lalu create. Di sini sudah ada. Sebelum dibuka kita ke setting dulu. Lalu ke network. Di sini kita ganti ke bridge adapter. Di sini saya pakai WiFi. Terus ini dipindah ke allow all. Lalu kita pindah ke setting storage. Kita optical drive-nya kita klik. Lalu ini Ubuntu versi 18.04. Saya pakai versi 18.04. Lalu choose. Lalu oke. Baik, sekarang bisa kita coba start. Kita start. Baik, selanjutnya akan saya pilih bahasa Inggris. Lalu lanjutkan tanpa diupdate. Saya layout dan variannya tetap pakai Inggris. Di sini saya pakai otomatis di HCP. Save. Dan ini bisa di skip. Proxy, mirrornya juga bisa di skip. Use an entire disk, pakai seluruh disknya. Ini pilih 10 GB, lalu done. Continue. Namanya T1, T1 juga, username-nya T1, passwordnya 123, 123. Selesai. Install OpenSSH server. Dan ini saya skip.
Oke, karena instalannya bisa memakan waktu lama, akan saya skip videonya. Yes, sir. Stop, sir. To stop, start. Untuk selesainya sudah tuh OFW-nya. Oh, itu start SSR. TTPS. Yes.
Stop. Ya, skip karena udah lama. Baik, selanjutnya akan menginstal Apache. Pertama sudo apt get install ttpd password 123. Oh, https ini harusnya httpd ya. Diulangi sudo apt get install httpd. Ya, ini kita pilih, saya pilih Apache 2 ya. Jadi sudo apt get install Apache 2. Yes. Sudah. Selanjutnya cd etc 2. Nah, kita buka Apache 2 nya terus ke folder var www.tml, lalu sudo nano profile.php. Ya, ini dibuat filenya, kita exit dulu. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan halaman web saya yang bisa dibuka dengan IP Ubuntu server yang berada di VirtualBox. Sebelumnya saya ganti user karena pertamanya saya buat di user yang ini. Kita login dulu, Rifki. Baik, ini alamat IP-nya 192.168.43.119. 192.168.43.119. Login Rifki. Baik, untuk cek foldernya dulu. cd Apache 2. Lalu cd var www.html.
Oke, di sini kita lihat ada folder apa aja. Ada indeks HTML, indeks PHP, lalu ada folder profile. Ini akan saya buka di Chrome. 192, terus 168, 43, 119. Berada di folder profile, lalu nama webnya rr.html. Ini dia halaman webnya yang berisi nama saya, mata pelajaran sistem informasi, tugas 3, kelas 19 3B25, NIM 1920 7042. Nama saya Rifki Rifali Puspitono, kelasnya ada lagi, NIM-nya juga di bawahnya. Ini kosong, hanya template saja, tidak saya isi. Ini about-nya tentang diri saya. Lalu footer-nya, lokasinya. Baik, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.